Mari kita berdoa. Beshem ha'ab we haben we roh hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Sehingga malam hari ini kami di ujung tahun 2004 ini, kami percaya Engkau senantiasa membimbing, memelihara, menuntun atas semua kasih setia Tuhan. Kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu yang terus menerus mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Karena itu, kalau beberapa saat lagi kami memasuki tahun yang baru, kami tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Karena Kristus Yesus adalah bukti Immanuel. Tuhan menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami ingin menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Apapun keadaan kami, apapun juga yang kami alami pada masa-masa yang tahun-tahun ini, tetapi kami percaya pada tahun mendatang ini Tuhan akan memberikan kami masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu menguasai kami semua. Sehingga dalam malam hari ini merenungkan tutup tahun, biarlah firman Tuhan yang memberikan pencerahan kepada kami. Biarlah janji Tuhan yang menjanjikan kepada kami. Roh-Mu yang kudus itu menguasai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai ayat 8 saja. Kita akan membacanya. Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya awali ayat pertama, jemaat menjawab kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-8. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu dipahat, dan kepada lubang penggalian batu yang darinya kamu digali. Ayat 2. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarai yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurun seperti Eden, dan padang belantaranya seperti kebun Tuhan. Di situ terdapat kegembiraan dan sukacita, nyanyian syukur dan bunyi lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan dariku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan tangan kekuasaanku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau berharap. Perbuatan tanganku mereka nanti-nantikan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap. Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan
akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut pada celaan manusia, dan janganlah kecut hati oleh cercaan mereka. Sebab nengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Mari kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara, ketika kita memasuki tahun yang akan datang ini, kita berharap baik, tetapi kepastian itu tidak kita miliki. Dan prediksi orang, perhitungan orang berpikir setiap kita ganti tahun itu tidak mudah. Banyak kesulitan, kesukaran yang bakal dihadapi. Ketidakpastian inilah ketika kita menghadapi nanti tahun 2025 ini. Tapi sekali lagi, harapan itu tidak ada di tahun 2024. Justru harapan kita ada pada tahun 2025. Nah, saya mengingatkan firman Tuhan ini dan sekaligus supaya kita simak dengan baik sebelum kita menguraikan bacaan kita tadi. Yang menjadi latar belakang Yesaya 51. Ketika umat Tuhan yang ada di Yerusalem, Israel, menghadapi sebuah realita hidup yang sangat pahit. Yaitu kota Yerusalem dihancurkan. Kota yang menjadi simbol atau kebanggaan mereka. Sekaligus mereka bangga dengan bait Tuhan. Menunjukkan kehadiran Tuhan ada di kota mereka. Di Yerusalemlah mereka percaya Tuhan bertahta atas mereka. Tapi ketika Yerusalem itu dihancurkan, iman mereka mulai goncang. Mereka mempertanyakan, mengapa Tuhan membiarkan? Padahal Tuhan bertahta di kota itu. Sebagian besar mereka dibawa ke dalam pembuangan ke Babel. Dan itu sangat menjadi satu trauma yang besar sekali. Tuhan yang dijadikan sandaran bagi mereka, bahkan pengharapan mereka, ternyata mereka tidak mendapat perlindungan. Dari hancurnya Yerusalem dan mereka dibawa sebagai pembuangan ke Babel, seolah-olah mereka merasakan Tuhan sudah meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan menghardik mereka dan tidak bersama lagi dengan mereka. Dalam situasi yang seperti ini, ya, nanti baru kita ngerti, Tuhan melalui Nabi Yesaya menghampiri umatnya yang penuh kepahitan dan ketakutan, keputusasaan dan ketidakpastian. Tidak ada hiburan yang bisa mendorong mereka untuk bangkit, untuk percaya kembali pada janji Tuhan.
pada masa kejayaan-kejayaan mereka. Penebusan, pemulihan yang sebetulnya mereka harus alami, tetapi ternyata menjadi titik nadir, tidak ada harapan sama sekali. Karena itu saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama apa yang Tuhan janjikan terhadap mereka. Kepahitan, ketakutan, kegagalan, keputusasaan, semua yang mereka alami merampas kekuatan mereka untuk bangkit. Sehingga mereka sungguh-sungguh putus asa. Dalam keputusasaannya lah Tuhan menyapa mereka lewat Yesaya. Yang pertama Tuhan ingatkan. Mari kita baca ayat yang pertama. Dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku. Kita di era informasi yang begitu bebas. Banyak sekali yang kita sudah dengar. Tapi Tuhan ingatkan. Engkau terlalu banyak mendengarkan di luar Tuhan. Tuhan ingatkan, dengarkanlah aku. Kalau kamu rindu betul kebenaran Tuhan, wajah Tuhan, ya, kasih Tuhan itu akan menghampirimu. Coba kita renungkan kalimat singkat ini. Kita sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Sungguh-sungguh firman Tuhan itu menjadi ukuran bagi kita. Menjadi pegangan bagi kita. Kita semua pegang Alkitab meskipun barangkali sekarang berubah di handphone. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mendengar? Membaca baik. Tetapi mendengar adalah ketika kita membaca, karena firman Tuhan ini karya Roh Kudus. Sekali lagi, Alkitab ini tertulis atas karya Roh Kudus. Jadi setiap tulisan ini ketika kita baca, Roh Kudus berkarya atas kita. Dan Roh itu bekerja di hati kita, di pikiran kita, roh dan jiwa kita. Dan dia berbicara, bersuara. Kita semua punya suara hati. Tapi suara firman, suara Tuhan, suara Roh Kudus itu ada masing-masing dalam diri kita. Tapi kita tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan hati kita, pikiran kita terhadap suara Tuhan itu. Kau sibuk dengan suaramu sendiri, dengan analisamu sendiri, dengan asumsimu sendiri. Engkau sibuk karena melihat dirimu, penderitaanmu, kesusahanmu, semuanya sibuk. Dan sibuk hanya bertanya. Itu umat Israel waktu itu. Tuhan ucapkan, dengarkan aku. Saudara, pada ayat 1b dikatakan, Tuhan ingatkan kembali. Pandanglah gunung batu yang darinya kamu dipahat. Dan kepada lubang penggalian batu yang darinya kamu digali. Saudara, Yesaya memberikan sastranya gambaran atau bahasa metaforis. Bahwa Tuhan mengingatkan mereka kembali. Bahasa ini perlu dimengerti. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu dipahat. Dari mana kamu berasal?
Kamu lahir dari dosa. Kamu sudah terpahat, terpenjara, terbelenggu. Dosa yang sudah mengikat dan memenjarakan engkau. Karena itu ada istilah lubang penggalian batu. Tapi kamu digali dari sana, kamu diangkat dari sana, kamu diambil. Coba kita simak dengan baik kalimat ini. Coba kita ingat. Kita jangan hanya melihat problem, masalah, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi seolah-olah belum mendapat jawaban Tuhan, belum mendapat pertolongan Tuhan, belum mendapat jalan keluar dari Tuhan. Tapi ada yang besar karya Tuhan menyelamatkan kita. Kalau bukan kasih karunia-Nya, tidak mungkin. Mungkin karena saudara merasa dari kecil sudah Kristen, sehingga Kristen itu hanya menjadi sebuah agama. Bukan. Kau dipanggil. Engkau bisa saja lahir dari keluarga yang lain kalau tidak dijanjikan selamat. Tapi lahir. Mungkin dari keluarga yang beriman, percaya. Ada dalam rencana Tuhan. Keputusasaan selalu membuat orang. Berulang saya katakan. Di luar Kristus orang hidup ditentukan oleh takdir, nasib. Tapi kita hidup dalam rencana Tuhan. Dalam rencana Tuhan. Aku yang merencanakan, aku yang menggali engkau, mengambil engkau. Tolong ingat itu. Itu bukan karena kita percaya, karena usaha kita. Kalau Tuhan tidak membuka pintu kasih karunia, engkau tidak mungkin percaya. Padahal percaya kita tidak terlalu besar kok, ayo jujur. Tapi karena Tuhan tentukan, kau digali dari lubang itu. Lobang dalam perjanjian lama selalu menggambarkan kata kesusahan, penderitaan, dosa. Tidak ada harapan. Kita diambil dari situ. Kita dibawa keluar. Lalu Tuhan ingin mengingatkan sejarah nenek moyangmu, Abraham. Apa karena Abraham istimewa? Pandanglah Abraham, lihat Abraham, bapa leluhurmu. Dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Tapi karena aku memberkatinya dan membuat dia menjadi banyak. Jadi kita diingatkan. Perbuatan-perbuatan Tuhan. Dari zaman leluhur kita. Purbakala, nenek moyang kita. Itu sesuai dalam kitab perjanjian lama. Makanya semua kisah yang ada dalam perjanjian lama. Karena karya Roh Kudus supaya kita mengingatkan kembali. Tuhan perbuatannya tidak pernah berhenti. Dia selalu berkarya. Luar biasa. Coba kalau kita lihat Abraham. Bapak orang beriman. Bagaimana bapak? Anak pun tidak punya. Anak belum punya tapi dia disebut bapak orang beriman. Dan karena imannya. Karena karya Tuhan tidak pernah berhenti. Tetapi kalau engkau menghadapi sesuatu yang terjadi. Tuhan sedang membentuk genetika kita. Genetika orang menang dan orang kuat. Sekali lagi, orang menang dan orang kuat.
Karena itu umat Israel contohnya, genetikanya itu tahan banting, bertubi-tubi dihancurkan, bertubi-tubi dibuang. Tidak habis-habisnya, tapi tidak pernah habis, bahkan berkembang terus keulatannya. Jangan takut kita datang dari keluarga yang susah. Itu genetika kita menjadi kuat. Jangan takut. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang seperti itu akan membentuk keturunan kita nanti kuat dan selalu menjadi pemenang. Amin. Itu penting sekali. Tuhan ingatkan itu semua. Karena itu perlu dengarkan Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Ya. Masih dikatakan sini. Janganlah takut pada celaan manusia. Janganlah kecut hati oleh cercaan mereka. Ya wajar kalau orang mengejek, di mana Tuhanmu? Kenapa Tuhanmu berdiam diri? Kenapa engkau tidak ditolong? Katanya Yerusalem adalah kota tempat Tuhan bertahta. Yahweh bertahta. Mana Yahwehmu? Perih kan? Orang kalau sedang susah, sedang menderita, makin diejek, makin perih hatinya. Ingin sekali segera keluar menang. Tapi tidak usah takut. Jika kamu dibenci, ya disiksa, bahkan dibunuh. Ya. Kadang-kadang saya berpikir begitu. Itulah penderitaan umat. Untung tidak ada ayat, "Hendaklah engkau membunuh." Enggak. "Hendaklah engkau membenci." Tidak. Biasa celaan. Sudah istilahnya kita itu barangkali umat Tuhan sudah kapalan. Setiap mau Natal haram mengucapkan selamat Natal. Orang yang Natal kita yang sibuk dia. Dan kita tidak pernah berharap diucapkan. Nggak ada, percayalah di hati kita, wah saya berharap sekali. Enggak, terserah. Nggak ada. Karena itu tidak perlu takut. Yang kepo mereka. Ya, pasang spanduk haram mengucapkan selamat Natal. Padahal dia mengucapkan selamat Natal lah. Nah, iya. Kalau dia mengerti bahasa, jadi tidak apa-apa. Itu sudah biasa. Natal sudah berlalu. Tahun baru. Ya. Semua. Coba nanti yang keluar lebih banyak duluan. Yang katanya haram mengucapkan selamat tahun baru. Tapi menikmati. Tidak apa-apa. Ya jangan mengucapkan. Saudara inilah. Karena itu tidak perlu takut dengan celaan dan cercaan mereka. Kalau dicela, dicaci, difitnah. Kadang-kadang saya berpikir dengan Presiden Jokowi, saya boleh belajar sabar seperti dia. Ya itu boleh jadi contoh. Saudara. Ya. Kalau soal ketabahan, keteguhan pasti menang, kita belajar dengan Presiden Prabowo. Ya, tidak takut kalah, yes. Selalu menang. Ya. Kita banyak belajar, baguslah. Sudah sampai di situ dulu. Ya, karena ini bukan pesan sponsor, ya. Tapi saya ingin menunjukkan tidak perlu takut. Sebab yang kita takuti itu dikatakan di situ, ya. Tidak perlu takut. Sebab ada ayat yang ketiga, aku yang menghibur Sion, Aku yang menghibur segala reruntuhannya.
Artinya Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela, Tuhan yang menopang, Tuhan yang punya rencana atas hidup kita. Katakan amin. Oh ya. Tidak usah mendapat hiburan dunia ini. Tuhan akan menguatkan kita. Penghiburan dari Dia itu membawa sukacita yang kekal. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Jelas sekali pada ayat yang ketiga ini. Ya, Ia membuat padang gurun seperti Eden. Padang belantaranya seperti kebun Tuhan. Sekali lagi. Ia, ya Tuhan, Tuhan yang membuat padang gurun seperti Eden dan padang belantara seperti kebun Tuhan. Tuhan yang berbuat, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang melakukan. Amin. Oh, itu kita. Boleh apa saja terjadi tahun 2025 terhadap kita. Tapi Tuhan yang membela aku. Tuhan yang membuat aku kuat. Tuhan yang akan membuat aku meroleh jalan keluar. Tuhan yang akan membuat aku menjadi pemenang. Kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Amin. Pemenang. Jangan takut. Kalau pemenang harus masuk gelanggang pertandingan. Lakukan. Hidup ini adalah gelanggang pertandingan kita di tahun 2025 ini. Tapi aku akan keluar sebagai pemenang. Amin. Itu penting. Karena kita lakukan itu. Sehingga ada sukacita. Nah, sikap percaya sepenuhnya. Sekali lagi, sikap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat yang keempat. Perhatikanlah suaraku. Hai umatku, pasanglah telinga kepadaku. Hai bangsaku. Sebab pengajaran akan keluar dariku. Oleh sebab itu saya mengurangi tafsir. Biarlah firman ini yang berbicara kepada kita. Ini suara Tuhan. Ya. Kita harus mengerahkan pikiran kita, suara Tuhan itulah yang jadi pegangan kita. Tuhan janjikan, ya, keselamatan kekal itu akan datang. Dalam sekejap mata keselamatan dariku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan tangan kekuasaanku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau berharap perbuatan tanganku. Mereka nantikan. Tangan Tuhan dalam perjanjian lama ada di tengah-tengah umat. Ketika umat berseru, bersekutu, sepakat, tangan Tuhan ada di tengah-tengah umat. Dalam perjanjian baru, tangan Tuhan sudah datang dalam satu pribadi namanya Yesus. Itu tangan Tuhan. Dan kita baru saja menyambut Dia lahir ke tengah-tengah dunia. Dia ada di tengah-tengah kita. Itu tangan Tuhan. Karena itu kalau Dia adalah tangan Tuhan, menyebut namanya pun Tuhan katakan, mintalah dalam namaku, aku akan beri. Karena Dia adalah tangan Tuhan. Kita berseru padanya. Kita punya Yesus. Amin. Ya, boleh. Saudara tidak bisa menutup telinga dari berita-berita tentang kekhawatiran tahun 2025. Tidak apa-apa. Tapi percayalah. Tangan Tuhan yang akan menuntun kita. Suara Tuhan yang akan menetapkan kepada kita. Karena itu kita harus
mengarahkan pandangan kita. Boleh lihat semua kanan dan kiri tapi pandang. Dan kalau Tuhan arahkan pandangannya. Ya. Sebab coba lihat Tuhan katakan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi ke bawah. Sebab langit akan lenyap seperti asap dan bumi seperti pakaian yang sudah usang. Penduduknya akan mati seperti nyamuk. Akan tetapi, tolong sambung, keselamatan dariku akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Karena kita dipilih. Dan pilihan Tuhan tidak pernah batal. Keselamatan itu kekal. Kekal. Karena kita dibenarkan bukan oleh kebenaran kita, tapi kebenaran Tuhan. Karena itu, berulang-ulang saudara dengar nanti. Dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku. Kalau engkau tidak mendengarkan aku pada ayat ke-7, engkau akan mengalami masa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Aku. Suaraku, kata Tuhan, yang menjamin engkau. Suaraku adalah janji yang kekal. Suara Tuhan itulah yang menjadi pegangan kita. Katakan amin. Ya. Mari. Suara Tuhan. Janji Tuhan. Firman Tuhan. Kuasa Tuhan. Yang akan menuntun kita, melindungi kita, membimbing kita. Ya. Sebab semua itu akan lenyap. Akan lenyap. Tapi pada akhir ayat 8. Ya, tetapi keadilanku akan tetap untuk selama-lamanya dan keselamatan dariku akan berlanjut apa? Turun temurun. Tuhan pasti lindungi kita. Amin. Mari kita menyongsong tahun 2025. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi janji Tuhan. Saya berpegang dengan janji Tuhan. Saya mendengar prediksi-prediksi semua orang. Ahli-ahli. Ya, ahli ekonomi, ahli keuangan, banyak ahli. Ya, berpendapat. Tapi dari sekian ahli, saya tidak pernah mendengar mereka ahli kehidupan. Tidak ada. Dia hanya ahli ilmu, bukan ahli hidup. Jangan lupa, sekecil-kecilnya kita, aku adalah ahli kehidupan. Yang mengerti arti hidup yang sebenarnya. Dan aku percaya karena aku menyembah Tuhan yang hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan banyak yang bercerita. Tuhan menciptakan kehidupan. Semua hampir kitab suci juga berkata. Tapi tidak ada satupun kalimat di kitab sucinya berkata. Tuhannya berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena dia tahu itu hanya milik Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Oh, milik dia. Dan saya percaya. Letakkan semua segala kekhawatiran kita, ya, isilah firman Tuhan. Mana yang lebih banyak? Ayo. Ya, kalau saudara mengisi lebih penuh firman Tuhan, suara yang lain mental. Tapi kalau kosong, lebih banyak informasi dunia, ya, firman Tuhan tidak membekas. Satu kata ini yang harus jadi pegangan kita.
Saya hidup dalam rencana Tuhan. Coba katakan. Hidup dalam rencana Tuhan. Kali lagi. Saya hidup dalam rencana. Siapa yang punya rencana? Tuhan. Siapa yang bela? Siapa yang menolong? Siapa yang menopang? Siapa yang carikan jalan? Tolong ingat itu. Apa saja yang kita hadapi, ingat kalimat ini. Saya hidup dalam rencana Tuhan. Tuhan kita berencana. Dan rencananya dijalankan. Aku ingin menyelamatkan engkau. Firmanku turun menjadi manusia. Dia lahir. Dan dia lewati semua via dolorosa. Dia mati, dia bangkit. Dia naik ke surga. Tinggal satu saja pekerjaannya. Yang sangat saya percaya, dia akan datang kembali. Amin. Karena itu, sekali lagi, ketika doa keluarga masing-masing di rumah nanti, kami hidup dalam rencana Tuhan. Amin. Kami hidup dalam rencana Tuhan. Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang membela kita. Mari kita berdoa. Dalam sikap doa.